Baik, kita lanjutkan komunikasi persuasif dalam negosiasi. Kita sampai pada minggu ketiga, sesi 5. Kita akan membahas tentang strategi negosiasi. Ini penting untuk mencapai tujuan. Strategi negosiasi dengan pemilihan yang tepat akan membuat kita mencapai tujuan negosiasi dengan baik. Beberapa sebetulnya sudah kita bahas pada pertemuan atau pembahasan sebelumnya, yaitu ada win-win, kemudian ada win-lose, ada lose-win, dan ada lose-lose. Nah, tapi ini memang sekali lagi juga masuk dari bagian strategi negosiasi. Sehingga kita akan lengkapi strategi ini dengan beberapa strategi lain yang juga tidak kalah penting. Win-win seperti kita sudah pahami, ini kedua-dua pihak yang bernegosiasi ini diuntungkan, tujuannya tercapai. Nah, kemudian win-lose kita pahami bahwa ada satu pihak yang mengalah, ada satu pihak yang mengalah untuk tidak mencapai tujuannya, untuk tetap mencapai kesepakatan atau negosiasi yang berhasil. Nah, kemudian juga ada lose-win. Lose-win di mana ada pihak yang sengaja mengalah, terutama ya kita sebagai orang yang memimpin atau jadi bagian dari negosiasi itu mengalah untuk mendapatkan manfaat dari apa yang kita capai atau apa yang kita tuju gitu. Jadi nggak ada salahnya mengalah karena tujuan akhirnya tetap untuk menang. Nah, itu lose win. Kemudian lose kedua belah pihak memang gagal mencapai kesepakatan, tapi ini untuk kebaikan bersama. Jadi mengalah, sama-sama mengalah untuk kebaikan bersama. Kedua-dua pihak tidak ada yang diakomodir tujuannya, tapi tentu saja memang kita harus jadikan ini sebagai salah satu strategi dalam mencapai kata sepakat atau negosiasi. Nah, di samping itu ternyata masih ada teknik-teknik lain yang bisa digunakan, misalnya teknik bluffing. Teknik bluffing ini adalah teknik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator untuk mengelabui lawan. Jadi teknik ini dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada. Jadi dia berusaha untuk menciptakan isu atau hal yang sedikit di luar konteks. Tentu punya tujuan agar ada gambaran yang tidak benar akan satu hal. Ketika lawan bicara kita atau orang yang kita ajak negosiasi terpengaruh, ini akan mencapai keberhasilan. Jadi bluffing ini dalam kondisi tertentu dibutuhkan. Nah, di luar itu ada kondisi lain yang juga bisa kita gunakan. Jadi teknik lain misalnya membuat tenggat waktu. Taktik yang digunakan ketika kita kemudian ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan. Jadi kita memberikan tenggat waktu kepada lawan untuk segera mengambil keputusan. Jadi jangan biarkan negosiasinya berkembang bebas. Batasi waktunya sehingga mereka akan segera memutuskan dan kita tidak membuang waktu untuk mencapai tujuan dari negosiasi. Kemudian ada teknik lain yang juga biasa digunakan dalam negosiasi, misalnya dengan teknik good guy, bad guy. Teknik ini biasanya diantaranya menciptakan tokoh jahat dalam negosiasi. Jadi ada orang yang kemudian berperan sebagai tokoh yang jahat. Tapi ada tokoh yang juga berperan sebagai tokoh yang baik, seperti dalam dalam kisah superhero gitu kan. Jadi ada good guy, ada bad guy. Ada yang jadi Batman, ada yang jadi Joker misalnya. Ada yang jadi Penguin dan lain sebagainya. Artinya dalam satu negosiasi tentu juga dibutuhkan permainan peran. Ada bagaimana kemudian negosiasi ini dijadikan panggung sandiwara. Kita menciptakan tokoh antagonis dan kita juga ciptakan tokoh protagonis. Ini penting untuk mencapai tujuan dari negosiasi. Kemudian yang lainnya adalah teknik the art of concession. Ini juga teknik yang digunakan dalam negosiasi. Teknik ini dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan atau dari orang yang kita ajak berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Jadi
konsesi itu semacam kesepakatan. Jadi kesepakatan yang bertahap. Tiap kita akan mencapai satu step dari negosiasi, kita minta kesepakatan, dan tahapan-tahapan ini akan membuat tujuan akhirnya atau tujuan yang besarnya akan tercapai. Teknik yang lain yang juga digunakan adalah teknik intimidasi. Teknik intimidasi ini juga kadang dilakukan diantaranya untuk membuat lawan atau orang yang kita ajak negosiasi itu merasa terganggu. Dengan cara apa? Ya tentu saja dengan misalnya memberikan ancaman, memberikan semacam tekanan kepada orang yang kita ajak berunding agar lama-lama mau menerima tawaran yang ada, dan kemudian menekankan konsekuensinya bila tawaran ini ditolak. Jadi kita ucapkan atau kita kemukakan dampak negatifnya kalau misalnya kesepakatan yang kita ajukan ditolak. Ini teknik intimidasi. Teknik ini juga biasa dilakukan kepada lawan yang mudah dipengaruhi dengan tekanan dari satu pihak. Baik, demikian materi komunikasi persuasif dalam negosiasi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari saya, Ilham Gemiharto. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.